Oke, halo Sobat JIH, ketemu lagi dengan kami, ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di JIH Podcast Healthy Corner. Hari ini kita juga akan membahas topik yang menarik, tidak kalah menarik yang lagi hype akhir-akhir ini, termasuk kita juga sedang, memperingati Lupus Day gitu, World Lupus Day. Jadi kita juga akan membahas tentang, lupus juga untuk hari ini, dengan narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik semua hari ini, panutan-panutan saya semua. Ada Dokter Desinta Putri, spesialis penyakit dalam, subspesialis, imunologi, kemudian Dokter Erik Yuwane, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertilisasi endokrin dan reproduksi yang biasanya, suka promil-promil ya, Dok, dengan Dokter Erik. Gitu, kita juga hari ini sedang live Instagram, jadi kita sapa dulu ya, Dok, untuk yang di Instagram. Halo, selamat siang Sobat JIH. Hari ini kita akan bahas, tentang lupus dan tentang autoimun bagi sobat-sobat JIH yang ikut IG Live. Juga boleh nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, karena nanti juga ada hadiah yang menarik katanya, Dok, Mmm, dari panitia ya untuk sobat JIH yang, eee, akan, bertanya, gitu. Oke dokter, perkenalkan saya Hesti, hari ini Halo kita Dokter Resti. ngobrol-ngobrol ya Dok. Halo Dokter Resti. Oke dokter. Dokter, ini kan kita akan bahas tentang autoimun ya Dok, Mhm. gitu. Mungkin saya ke Dokter Desinta dulu ya Dok. Sebenarnya autoimun itu apa sih Dok? Gitu. Ya, jadi autoimun tuh sebetulnya banyak sekali ya, macam Mhm penyakitnya itu banyak sekali. Cuman memang kita kelompokkan ke penyakit mhm autoimun karena pengertiannya adalah suatu kondisi penyakit mhm. yang disebabkan oleh daya tahan tubuhnya yang, menyerang diri sendiri. Oke. Jadi, kita kan punya daya tahan tubuh Mhm. yang biasanya tuh sebetulnya alaminya hanya akan aktif jika Mhm. ada patogen, bakteri, Oke. virus, dan sebagainya. Mhm Namun ini karena dia tidak bisa membedakan mana diri sendiri, mana mhm. musuh, dia membuat, menyerang diri sendiri. Jadi seperti Oke. negara, Mhm. tentaranya kudeta, Oke. sehingga kemudian terjadi peradangan di, mana-mana. Nah, inilah yang kemudian nanti muncul gejala-gejala peradangan tersebut, yang kemudian muncul yang kita kenal sebagai penyakit autoimun. Oke oke. Berarti penyakit lupus itu salah satu dari autoimun ya Dok? Salah satu. Jadi Oke. salah satu penyakit autoimun itu Mhm adalah lupus yang paling mhm. banyak dikenal ya, karena kini Oke. kita juga sekarang ada Hari Lupus, Iya. jadi memang yang paling banyak dikenal Mhm. masyarakat itu lupus. Tapi Oke sebetulnya ada banyak sekali diagnosis autoimun. oke oke. Oke, kalau dampaknya nih Dok, atau yang dirasain pasiennya itu kalau misalnya kena autoimun itu, apa sih Dok yang dirasain? Jadi karena pada dasarnya tadi kan reaksi radang yang Mhm terus-menerus terhadap diri sendiri, maka yang timbul adalah manifestasi ini. mhm. Jadi paling banyak yang dikeluhkan pasien misalnya Iya. demam-demam gitu ya, Mhm. prolong fever istilah kita. Oke. Jadi demam yang berkepanjangan, sudah dicari kemana mana nggak Mhm. ketemu. Lalu kemudian nyeri-nyeri sendi, Oke. rambut rontok, ini gejala-gejala yang khas pada lupus. Tapi Oke. beberapa penyakit lain misalnya, mata kering, Mhm. mata yang terasa kering, sepet gitu ya, Mhm. terus kemudian kulit, lesi di kulit gitu ya, Iya. bisa macam-macam, Mhm. itu kita kenal di penyakit vaskulitis. Jadi ada banyak sekali gejala, penyakit autoimun. Namun yang Oke. perlu diperhatikan ini Mhm. gejalanya sifatnya progresif dan kalau Oh, tidak diobati akan semakin memburuk. oke. Jadi kalau kita memiliki gejala-gejala inflamasi Mhm. tadi yang sifatnya terus-menerus, makin lama makin berat dan makin memburuk, segeralah langsung bertemu dengan dokter, Oke. gitu. Oke, Dok. Kalau seperti tadi ya, Dok, tubuhnya itu atau sistem imun tubuhnya itu tidak bisa membedakan mana, tubuhnya sendiri atau misalnya kuman atau patogen dari yang, lain gitu ya, Dok. Mhm, bener, Kalau misalnya pada ibu hamil gitu ya, Dok, mhm, nanti kita akan kolaborasi juga dengan Dokter Erik. Pada ibu hamil itu kan waktu hamil juga itu kadang badan itu melihat dia sebagai, benda asing gitu ya, mhm Dok. mhm. Bagaimana itu terjadi jika itu terjadi pada pasien-pasien yang punya autoimun itu, Oke, Dok? kita bicara dulu Mhm. tentang penyakit autoimun dan kehamilan ya. Oke oke. Jadi, efek dari penyakit autoimun Mhm pada kehamilan atau kehamilan pada penyakit autoimun ini mhm. sifatnya bisa timbal balik. Oke. Jadi suatu penyakit autoimun Mhm akan bisa mempersulit seseorang misalnya untuk mhm. memiliki keturunan. Oke. Atau sebaliknya, ketika penyakit autoimun belum terkontrol dengan baik, Mhm kemudian dia mengalami kehamilan, mhm. maka kehamilan ini bisa memperburuk manifestasi penyakitnya, gitu. Oke. Jadi memang
perlu kolaborasi Mhm. antara dokter obsgin, dokter penyakit dalam Iya. untuk mempersiapkan Mhm. kehamilan itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, mengenai bagaimana tubuh bisa mentolerir gitu ya, Mhm. me apa namanya, menyambut calon Mhm. bayi ini, makanya itu kenapa pada penyakit autoimun kita harus menjadikan, terkontrol dulu sebelum Oke. dia hamil, gitu. Oke. Kalau dari Dokter Erik sendiri nih, Dok, kalau misalnya pada pasien-pasien yang punya riwayat sakit autoimun Mhm. ini, Dok, kemudian, mau promil gitu ya, Dok, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan? Kemudian, resikonya apa gitu ya, Dok? Atau yang harus dipersiapkan dulu deh, Ya, gitu? jadi kalau pasien, promil, Mhm. program hamil, tapi dia memang sebelumnya sudah terdeteksi ada autoimun. Oke. Nah, kalau memang dia sebelumnya sudah Mhm. terdeteksi ada autoimun, biasanya Mhm. memang kita akan kolaborasikan dulu ke, dokter penyakit dalam ya, Mhm. dokter penyakit dalam yang memang, sub di Iya. autoimun. Jadi nanti, pasien akan, kontrolnya itu 2 barengan ya? tuh, 2 iya. Jadi nanti kita akan Iya. nanya ke dokter Mmm. autoimunnya, kira-kira pasien Mhm. ini sudah siap belum untuk Oke. promil? Siap dalam arti untuk promil itu berarti Mhm. kondisinya udah stabil. Oke. Udah stabil dengan dosis obat yang minimal ya, Dok, Iya ya. Iya, betul, oke. Jadi dan dosis aman. obat yang minimal Mhm. dengan obat yang aman. Karena kan autoimun kadang-kadang, sering ya, Dok, ya, obatnya ternyata dia, Mhm. nggak bagus untuk Kehamilan, promil ya. dan nggak bagus untuk, pada saat kehamilan Mhm. trimester 1. Nah, Oke. jadi biasanya kita komunikasikan kalau Mhm. memang semuanya udah bagus, barulah dia nanti akan masuk ke promil. Karena seperti Oke. yang disampaikan Dokter Desinta tadi, Mhm. autoimun itu bisa Mhm. menghambat proses program Oh, iya, kehamilan, betul. bahkan nanti pada saat Mhm. hamil dia juga bisa mempengaruhi. Jadi Oh. sebelum benar-benar itu kejadian, kita, treatment dulu sampai Mhm. benar-benar siap, baru kita masuk ke promil. Oke, oke, siap. Kalau misalnya, sudah hamil nih, Dok, Mhm, bisa baru ketahuan heeh. pas hamil gitu, Dok? Bisa nggak sih, Dok, kayak gitu? Bisa. Oh, Jadi oke. banyak sekali pasien promil Mhm. yang kemudian kita, temukan Mhm. keguguran berulang. Karena Oke. pada autoimun itu manifestasinya selain manifestasi klinis yang Mhm. umum, Mhm. yang kadang-kadang nggak kelihatan ya, Dok, Mhm, ya, Iya. kecuali kalau kita lacak lebih Mhm. lanjut. Kadang-kadang dia bikin keguguran berulang. Oh, Jadi oke. keguguran berulang itu definisinya apa? Keguguran secara berturut-turut lebih dari 2 kali. Oke. Nah, keguguran secara berturut-turut lebih dari 2 kali, kita harus melihat juga Mhm. usia kehamilannya itu berapa. Oh. Kalau dia kurang dari 10 minggu, Mhm. itu kita lacak dulu nih, Mhm. ada kelainan kromosom atau enggak. Oh, Nah, oke. karena 50% biasanya karena kelainan kromosom, Oke. kromosom embrio ini ya. Iya. Embrio itu kan berarti dari ibu dan Iya. dari, Iya, ayahnya, bapaknya iya. ya kan. Oke. Kemudian jadi embrio dia membuat Mhm. kromosom sendiri. Nah, kalau semuanya itu Mhm. bagus, Mhm. nanti berarti kita berpikir ke arah satu penyakit Mhm. autoimun, penyakit metabolik, baru Oke. yang berikutnya adalah penyakit infeksi, Oh, yang oke. TORCH dan lain-lain. Iya, Nah, tapi kan oke. kadang-kadang orang awam taunya, "Wah, ini kalau keguguran berulang nih saya harus periksanya TORCH dulu nih." Iya, Ya iya, kan. betul, Lupa betul. kalau Mhm. ada penyakit-penyakit lain yang Mhm. lebih penting untuk dicari tahu, gitu. Oke. Jadi keguguran berulang, kemudian Mhm. pada pasien-pasien program hamil, Mhm. terutama pasien program bayi tabung ya, Oke. kalau kita melakukan transfer embrio, Mhm. kemudian embrionya bagus, Mhm. kemudian dinding rahimnya aman-aman aja, nggak ada miyom, Mhm. nggak ada kista kayak gitu, tapi kita transferkan ternyata dia implantasi failure, repetisi. Jadi, kita istilahnya recurrent implantasi failure. Oh, Nah, oke. gagal implantasi Oke. berulang. Nah, Oke. biasanya kita lacak, Mhm. adakah kelainan autoimun di sini? Mulai Mhm. dari, APS ya, mhm, phospholipid Mhm. syndrome, pengentalan Oke. darah, Mhm. kemudian, ada SLE atau lupus atau Mhm. enggak, atau bahkan, eee, jenis autoimun yang lain, itu kita lacak. Oh, Biasanya kalau seperti oke. itu udah langsung saya kirim ke Dokter Langsung ya, Dok. Desinta nih, "Wah, ini kolaborasi. kayaknya, Ibu harus ketemu sama Dokter Iya. Desinta dulu nih," Poli gitu. sebelah dulu ya, Iya, Dok. kolaborasi dulu. Iya. Tapi mungkin Mhm. menambahkan ya, Mhm. tidak hanya masalah sulit punya momongan ya, Mhm. tapi juga kadang-kadang kita ketemu diagnosis autoimunnya di tengah-tengah kehamilan. Iya, Oh, Jadi sudah betul. hamil, sudah bertahan, Mhm. tapi kemudian di tengah-tengahnya muncul gejala-gejala iya, autoimun. Oh, baru oke. muncul Baru gitu. muncul, Oke. contohnya lupus Mhm. itu paling Mhm. sering di trimester kedua. Iya, Itu Oh, lalu oke. kemudian muncul. Jadi orangnya Mhm. nggak tahu kalau dia sebelumnya punya Punya penyakit autoimun. lupus. karena Oke. kan nggak ada gejala itu tadi Iya, Iya, ya. iya, Jadi betul. kehamilan sendiri itu Mhm. kan sebenarnya reaksi, autoimun ya. Jadi Iya. inflamasi ya. karena
pada saat kehamilan Mhm. imunitas tubuh ibu itu turun. Oke. Nah, pada saat imunitas ibu Mhm. turun, otomatis penyakit yang sebelumnya sebenarnya ada tapi nggak Mhm. kelihatan baru mulai muncul, Mhm. terutama penyakit-penyakit autoimun. Nah, Oh, oke. makanya kadang-kadang SLE yang sebelumnya nggak diketahui baru kelihatan tandanya setelah trimester kedua gitu. Oh, Dan Mhm. oke. pada SLE itu yang paling autoimun yang paling ditakutin pada hamil ya, Dok, ya. Iya, ya. Karena dia efek sampingnya, lumayan berat sampai dengan Iya, gagal ginjal ya, Dok, ya, iya. sampai dengan kematian loh kalau Oke. dia pada saat hamil kemudian, Mhm. kondisinya nggak stabil, Mhm. flare up-nya nggak bisa terkondisikan ya, Iya. nggak terstabilkan, itu dia bisa mempengaruhi janin sama ibu, Oke. gitu. Apa tuh, Dok, tanda-tandanya tuh, Dok, Oh ya, yang muncul? yang ini yang Yang pas kedua apa yang hamil pertama? Tadi yang pertama kan iya, sulit ya, mhm, sulit sulit. atau keguguran berulang Iya, sehingga kemudian nggak pernah mhm, jadi janin yang bisa Mhm grow baik gitu mhm ya. mhm. Tapi ada juga kondisi-kondisi tadi yang disebutkan, misalnya dia belum tahu kalau dia lupus Iya, atau sebetulnya ada tanda mhm. tapi neglected. Oke. Jadi karena autoimun itu kan tadi tanda peradangan yang dulu tuh istilahnya penyakit dengan 1000 wajah gitu ya. Kalau Mhm. lupus kita bicara lupus itu penyakit Mhm. dengan 1000 wajah. Jadi sering pasien apa namanya, terlewati tanda tersebut atau Oke. bahkan dokter pun menganggap, "Oh ini radang Mhm. biasa," gitu Oke. misalnya seperti itu. Lelah, lemas-lemas, apa, Nah, pegel-pegel itu kan biasa ibu ya. hamil kan Mhm. kadang-kadang tanda awal kan juga Heeh, kayak gitu Iya kan, iya, iya kan? betul gampang betul. kadang Heeh, gampang Iya capek, badannya anget-anget, iya, gitu kan itu kan dianggap dianggap biasa heeh, gitu iya. kan. Nah kemudian ketika memasuki trimester kedua Mhm. makin parah. Nah Oke. biasanya kemudian ada istilah flare. Flare itu Mhm. kambuh. Oh. Jadi kondisinya kemudian naik semua. Mhm. Mungkin ada perubahan di sistem hematologinya, HB-nya jadi turunnya ngedrop banget, Oke. atau mungkin urinnya ada proteinuria namanya, Mhm. walaupun ini kita nanti akan punya banyak kemungkinan Iya iya. diagnosis juga, salah Mhm. satunya preeklamsi pada wanita hamil. Jadi Mhm. memang kemampuan dokter untuk membedakan ini sebetulnya lagi preeklamsi atau nefritis lupus Oh, misalnya itu juga, oke. eee, ha harus betul-betul Mhm. hati-hati. Lalu kemudian, tadi pegel-pegelnya banget atau Mhm. mungkin, bisa namanya NPSLE. Jadi kelainan, apa namanya, saraf gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada brain fog, susah Oh. diajak ngobrol, Mhm. bisa kejang dan sebagainya. Jadi pemberatan-pemberatan itu biasanya kita temukan pada saat kehamilan, terutama ketika memasuki trimester 2 pada penderita autoimun. Tentu Oke. saja nggak perlu takut, tidak semuanya. Mhm. Tapi kalau menghadapi gejala-gejala kayak begitu, memang salah satu diferensial diagnosis yang perlu kita pikirkan adalah kemungkinan flare dari penyakit autoimun sebelumnya. Oke. Jadi memang, cek kondisi kehamilan atau ANC itu sangat-sangat Iya, penting ya, Dok, dan semua yang, terjadi harus kita sampaikan ke dokter ya, mhm, yang dirasa meskipun itu cuma sekecil pegel-pegel aja gitu ya, Dok, mhm. tapi tetap harus, kita follow up pegel-pegelnya gimana gitu ya, Dok. Terkait penyakit keluarga Iya itu juga iya. harus disampaikan. Kadang-kadang Oh, kan oke. ya kan ada dokter yang cerewet nanyain Iya iya, pegel-pegelnya, ada yang enggak gitu ya. betul. Jadi smart pasien. Jadi, Mhm. eee, kondisi apapun sekecil-kecilnya sampaikan ke dokter. Jadi Oke. kalau misalkan terutama ada penyakit, ya kayak penyakit genetik, Mhm. penyakit autoimun itu sebenarnya genetik ya, Dok, ya? iya, Oh, itu genetik ya, ada Dok? ada, komponen Mhm. komponen Genetiknya. turunan, tapi memang, pengaruh lingkungan juga ada di situ. Oh, Jadi oke. kalau misalnya ada betul kata Mhm. dokter Erik, ada riwayat keluarga memang Mhm. sebaiknya disampaikan. Oke. Sehingga kemudian dokter akan lebih memeriksa lagi apakah mungkin memang ada penyakit autoimun atau tidak. Oke. Kalau tadi pengaruh lingkungan katanya, Dok, apa itu? Iya, Lingkungan yang jadi seperti apa? istilahnya itu epigenetik. Jadi Oke. bagaimana genetik kita akan terpengaruhi atau terpicu ketika ada Mhm. faktor lingkungan yang menjadi presipitasi. Contohnya misalnya kalau pada lupus ya kita Mhm. bicara, misalnya infeksi, beberapa infeksi Oke. tertentu, viral infection, CMV salah satunya Mhm. memang. Lalu Oke. kemudian, sinar matahari yang Mhm. berlebihan, makanya tabir surya itu juga penting. Kita Oke. suka kelewat ya itu Iya, ya. betul. Terus kemudian stres yang berlebihan, aktivitas Mhm. fisik yang berlebihan, semuanya bisa memicu penyakit autoimun untuk muncul gitu ya, Oh, oke. untuk menjadi penyakit. Jadi memang Mhm. kita harus membedakan apa yang namanya autoimmunity dan apa itu penyakit autoimun. Di Oke. autoimmunity itu bakat. Jadi Oh, kalau oke. mungkin di keluarga ada, kalau saat Mhm. periksaan AIF-nya positif gitu, Mhm. tapi itu kan laboratorium ya. Iya. Nanti ketika muncul gejala, kita baru masuk ke dalam penyakit autoimun. Oke. Mhm. Oke, berarti jangan lupa pakai sunscreen juga ya, Dok, Mhm. meskipun ibu hamil kadang Iya. ada katanya bawaan bayi males pakai make Mhm. up gitu ya, tapi sunscreen juga jangan lupa gitu ya, Dok. Oke, berarti kalau misalnya
sudah diketahui Dok, lagi hamil, kemudian, ada riwayat autoimun gitu ya Dok, selain, kontrol, rajin-rajin kontrol, gaya hidup apa yang harus disesuaikan gitu Dok, untuk kehamilan, selama kehamilan sampai postpartum gitu atau habis habis melahirkan nanti seperti apa? Ke Dokter Erik dulu Ya, ya Dok? gaya hidupnya Mhm jelas ya, hidup sehat. Hidup mhm sehat itu apa sih? Kadang-kadang mhm. kita ngomong hidup sehat tapi definisinya nggak jelas ya, Dok, Iya. ya. Karena hidup sehatnya Dokter Desinta sama Iya saya mungkin beda ya. iya betul Hidup Desinta mungkin betul. jam 9 udah bisa tidur nih Iya ya. iya iya. Jadi hidup sehat ya jelas, Mhm asupan makan ya. mhm Asupan makan itu, seimbang ya antara mhm. protein, karbohidrat, kemudian serat, kemudian mineral, Oke. vitamin yang lain itu harus, balance. Mhm. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan salah satunya. Kemudian Oke. khusus pada ibu hamil, Mhm. itu kan kebutuhan protein kan tinggi. Nah, Oh, nanti oke. proteinnya juga, harus lebih banyak, gula Mhm. dikurangin, Oke. kemudian, olahraga, olahraga Mhm. itu penting banget, olahraga-olahraga ringan aja, paling Oke. nggak jalan kaki seminggu Mhm. 3 sampai 5 kali, paling nggak 30 menit, itu sudah cukup loh. Untuk Oke. promil pun Mhm olahraga ringan kayak gitu, udah cukup. mhm. Jadi untuk promil dan ibu hamil kita nggak perlu olahraga yang high impact, kita Oke. paling ringan sedang aja itu Mhm. malah membantu. Karena dari penelitian pun malah olahraga high impact itu malah dia, eee, nggak bagus untuk program hamil sama Oh ibu hamil. oh oke. Jadi yang Jadi yang ringan-ringan aja ya, high Dok? impact yang sedang, ringan sedang aja, Mhm itu. mhm. Berenang itu bagus, Oke. tapi ya semuanya dikembalikan lagi ke underlying disease-nya tuh apa, Mhm. ya kan. Misalkan kalau autoimun tuh kan lebih sering, Kalau terpicu berenang oleh jangan jam 12 ya. nah itu Jam Waduh, 12 pas jadi lagi ya. panas-panasnya ya, Dok? Oke. jadi harus dilihat. Mhm. Kemudian, Mhm. tidur cukup Oke. ya 7, 8 jam sehari, Mhm. usahakan sebelum jam 11 malam itu sudah tidur, Oke. kemudian setelah jam 3 pagi mau bangun monggo terserah. Tapi antara jam itu adalah jam yang memang harus istirahat. Baik Oh, ibu oke. hamil, orang biasa pun, Mhm. bahkan, terutama yang promil ya, Oke. itu jam segitu tuh harus tidur. Karena Oh, kalau oke. enggak, tubuh Mhm. nggak bisa membersihkan diri sendiri, nggak bisa recovery Iya. sendiri, Oke. gitu. Kemudian hindari polutan, misalkan Mhm. merokok, baik aktif maupun pasif. Kadang-kadang, Mhm. "Saya nggak ngerokok, Dok." Iya, nggak ngerokok, cuman Iya. itu ada suaminya yang merokok di rumah gitu kan, Iya. atau keluarga terdekat merokok Mhm. di rumah, itu juga nggak bagus. Cuman hilangkan faktor-faktor pemicu yang bisa Mhm. memicu ke autoimunnya ya, Betul. Dok, ya, Oke. gitu. Itu aja. Mungkin ada tambahan Ada Dokter tambahan Desinta? dari Dokter Desinta? Sedikit banyak sama ya. Jadi Mhm tadi pemicu-pemicu autoimunnya dihindarin, mhm. infeksi tadi, Oke melindungi diri dari, tertular infeksi. oke. Terus yang satu lagi sih vitamin D, asupan Mhm vitamin D. Pada autoimun, saya rasa pada kebidanan juga sama Iya, ya. mhm. Vitamin D itu penting, Oke. kalau kalau di kebidanan mungkin tujuannya untuk pembentukan tulang baby dan heeh, ibu juga, banyak istilah itu. sekarang fungsinya vitamin Kalau D di itu. kami juga Oke. lebih ke untuk imunoregulator. Oh, Jadi oke. vitamin D ada, fungsi di situ. Jadi Mhm memang asupan vitamin D-nya harus cukup. mhm. Nah, persoalannya dengan Indonesia, asupan Iya. vitamin D itu kita makanan sehari-hari kita nggak banyak Mhm. kandungan vitamin D-nya. Oke. Jadi telur itu, sebutir telur itu Mhm. cuma 70 IU. Oh, oke. Kebutuhan untuk maintenance itu Mhm 1000 sama 2000. mhm. Dengan kalau maintenance itu artinya kadar sufisiennya sudah terpenuhi dulu, baru kita Oke. maintenance itu. Terus kemudian nanti kalau dia defisiensi, Mhm baru kita tambahkan lebih banyak. Nah, itu mhm. yang kadang-kadang kelewat ya, Iya. kita kurang memperhatikan asupan kita Mhm, di makanan, gitu. mhm. Padahal autoimun kan nggak boleh kena matahari. Iya. Jadi kalau untuk mengharapkan autoimun dari maaf, vitamin D dari sinar matahari menjadi sulit. Jadi Jadi kita bisa. memang harus ada asupan dari luar. Oke. Oke. Di ke Mhm di kebidanan sendiri, di obstetrik mhm. ginekologi sendiri, vitamin D itu sangat penting baik mulai dari, promil. Jadi Oh, oke. sudah ada penelitian, Mhm. sekitar 95% Wow. orang Indonesia Mhm. itu di negara kita yang tropis Iya. itu ternyata Imunodeficiency. defisiensi vitamin D. Wah. Nah, aneh ya? Mhm. Iya, Dan, betul. pada saat promil, Mhm. asupan vitamin D itu sangat diperlukan untuk Mhm. regenerasi sel. Nah, Ah. sel itu kan salah satunya adalah sel telur sama sel sperma. Karena kan Mhm. sel telur sama sel sperma itu kan salah satu organ tubuh kita yang selalu Iya. beregenerasi. Kalau sel telur kan setiap bulan beregenerasi. Iya, Kalau betul. sperma tiga bulan sekali dia Mhm. beregenerasi. Itu kenapa ada promil kita Mhm. ngasih vitamin D juga. Oke. Kemudian ada penelitian lagi
pada saat, kehamilan, Mhm. mulai dari trimester awal ya, Dok, ya, pemberian vitamin D paling enggak 5.000 Mhm. itu Oh, bisa mencegah preeklamsia. wow. Iya, jadi preeklamsia itu bisa Mhm. dicegah dengan pemberian vitamin D Mhm. 5.000, kemudian pemberian, apa itu namanya, pengencer darah yang dosis rendah, Mhm. kemudian pemberian kalsium. Oh, oke. Dari 1.000 sampai 1.500 miligram per hari. Oh, Jadi itu bisa mhm. mencegah adanya preeklamsia. Mhm. Salah satu komplikasi dari autoimun tadi kan preeklamsia ya, Dok, ya, Preeklamsia. terutama SLE itu sangat dekat dengan, komplikasi preeklamsia, Iya ya, gitu. wah, oke. Informasi terbaru ini ya, Dok, untuk, sobat-sobat CIH di luar sana yang mengalami juga, yang mengalami kehamilan juga. Oke, coba kita sapa dulu untuk sobat-sobat CIH yang ikut live Instagram ini apakah ada, yang mau tanya mungkin gitu? Ada, Dok, katanya satu ya dari boleh dibaca namanya? Boleh ya? Ada, akun IG-nya Ratna Dwi. Dok, izin bertanya, jika sudah hamil dan terdiagnosa autoimun, apakah bisa berdampak negatif untuk janin? Dan apakah anak juga bisa terkena autoimun seperti ibunya? Gitu. Iya, berarti Oke. saya ya. Ini. Oke, boleh dok. Ya sayangnya memang ada bisa efek ke anak. Oke. Jadi tergantung penyakit autoimun yang diderita ibu, kemudian kita nanti akan lihat kemungkinan di anak. Misalnya saya ambil contoh untuk lupus ya. Oke. Jadi lupus itu kalau ibu terkena lupus, maka ada kemungkinan anak terkena neonatal lupus ketika dilahirkan. Ini bukan untuk nakut-nakutin ya Bu Ratna ya, informasi dulu. Iya. Atau, pada saat kehamilan kemudian nanti kita selain dengan dokter untuk program hamil juga nanti biasanya dokter kandungan yang kita ajak kerjasama dengan fetal maternal juga. Jadi nanti akan dilihat lagi di kira-kira kehamilan 3 bulan ya? Iya. Untuk apakah jantungnya baik apa tidak, terus kemudian irama jantung bagus atau tidak, dan semua itu akan di-screening lagi, ada efek ke bayi atau enggak. Nah, biasanya kita untuk meramalkan gitu ya, apakah kemungkinan bayinya akan terkena autoimun juga katakanlah lupus ini, ada pemeriksaan autoantibody yang kita tambahkan. Oh, oke. Untuk lihat, resiko terhadap anak ya. Nah, itu nanti akan ditambahkan lagi, ada pemeriksaan lagi untuk melihat itu. Jadi pada wanita dengan lupus misalnya, kemudian hamil, satu yang dikerjakan adalah tahu dulu ini stabil atau tidak. Oke. Kita biasanya ada periksa laboratorium, lihat gejala, kemudian menyesuaikan obat, lalu kemudian melihat apakah potensial anaknya akan terkena selama di kandungan, apakah akan ada gangguan tadi irama jantung ya. Lalu kemudian setelah lahir pun akan ada masalah atau tidak. Jadi nanti kolaborasinya biasanya tidak hanya 2 dokter, tidak hanya obsgin dengan penyakit dalam, nanti ditambah dokter anak. Jadi Oh, dokter oke. anaknya sudah bersiap-siap. Dari Jadi masa kehamilan ya, Dok? iya, dari masa kehamilan ketika dilahirkan dokter anaknya udah siap nih, oh resikonya begini-begini, apa yang harus diperiksa, apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi memang persiapannya menjadi ekstra pada pasien-pasien autoimun. Oke. Makanya dari itu pada hamil harus stabil dulu supaya Oke. resikonya nggak terlalu banyak. Oke. Demikian. Dari Dokter Erik ada yang mau ditambahkan? Saya kira Mhm. sama Mhm. seperti itu. Mmm, yang jelas lakukan screening rutin. Oke. Rutin paling enggak trimester 1 Mhm. kali, kemudian, trimester 2 Oke. ada kita namanya fetal survey ya, Dok, ya. Oke. Biasanya kalau memang, kehamilan dengan risiko tinggi, apalagi dengan kondisi ada SLE atau autoimun lain yang memang autoimunnya berat, kita konsulkan ke konsultan fetal maternal dan dilakukan fetal survey. Itu di Oh, oke. sekitar usia kehamilan 20 sampai 24 minggu. Itu fetal survey yang, di trimester kedua. Fetal Oke. survey di trimester 1 kan ada juga. Tapi untuk melihat organ per organ itu sekitar 20 minggu sampai 24 minggu. Nanti kalau misalkan semuanya bagus atau bahkan misalkan kita curiga ada sesuatu yang, nggak normal nih, biasanya kita ulang lagi survei di sekitar 28 minggu. Gitu. Oke, runutan. Memang harus kontrolnya jadi lebih rutin ya. Iya. Dan Dan mungkin banyak. kita nakut-nakutin loh. Iya. Dan mungkin memang ada alasan kenapa Betul. banyak dokter ya. Dan alhamdulillahnya di JIH ada semua Ada itu semua, hasilnya. ada semua. Jadi sekali datang bisa langsung Sembuh datang, nggak usah semuanya. pindah-pindah Jadi gitu ya. nggak capek. Betul. Oke, begitu itu dari untuk Bu Ratna ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari, akunnya Deborah Dian Kristiana. Bagaimana peran pendampingan keluarga dengan anggota keluarga yang hamil dan indikasi autoimun? Itu yang pertama ya, Dok. Kemudian yang kedua, olahraga
olahraga apa yang aman bagi ibu hamil dengan autoimun? Dan yang ketiga, apakah akan menghambat proses mengasihi atau memberikan ASI? Oh, Gitu. mengasihi itu Mengasihi memberikan mengasihi ASI. mengasihi Saya pikir mengasihi mengasihi. gitu ya. Biasanya gitu dong. Iya iya. Oke. Oke. Yang pertama Iya. tadi ya, peran keluarga ya. Iya. Penting sekali karena salah satu faktor pemicu flare itu stres. Oke. Dan kita tahu mungkin nanti Dokter Erik bisa menambahkan wanita hamil itu kan kondisi psikis tuh biasanya lebih Ya, sensi ya. Jadi Iya, memang kan nggak stabil iya, ya. jadi memang keluarga itu penting sekali untuk memberikan ketenangan supaya autoimunnya nggak flare. Oke. Terus suami-suami juga harus lebih siaga pastinya karena Betul. beberapa kemungkinan yang tadi bisa terjadi. Lalu kemudian tadi pertanyaan kedua, olahraga apa ya? Olahraga apa? Olahraga apa? Kalau saya sih sama dengan Dokter Erik, olahraganya jangan ngoyo-ngoyo. Oke. Karena memang olahraga itu juga bisa memicu inflamasi juga. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Oke. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya? Yang ketiga, apakah akan menghambat proses memberikan ASI? Nggak ada. Nggak Hanya ada kita ya? penyesuaian beberapa obat saja yang Oke. aman pada saat breastfeeding. Gitu. Oke. Dokter Erik, sama atau mau menambahkan? Sama ya. Begitu untuk, Ibu Deborah ya. Lalu selanjutnya dari akun IG-nya Melina Ulfa. Saya pasien lupus Dokter Desinta. Wah, langsung nih Dok, ada pasiennya. Bagaimana mengetahui kesiapan tubuh jika saya ingin promil? Akan Gitu. hamil lagi. Iya, akan hamil lagi. Rapotnya Ditulis dulu ya dikencengin sama Dokter gitu Desinta. Iya, ya. agak lupa nih kasus yang mana. Tapi jadi kalau intinya gini, Mhm. kalau udah berhasil, kalau kelihatannya udah berhasil ya mudah-mudahan dengan kehamilan yang pertama, terus kemudian ingin punya lagi, autoimun itu ada istilah remisi. Oke. Jadi kita harus mencapai kondisi remisi dulu. Remisi itu ada 2, ada yang remisi total dia tanpa obat, tapi biasanya dengan kondisi ini tetap harus dibutuhkan kontrol. Oke. Dari waktu ke waktu apakah dia masih dalam kondisi remisi total. Oke. Lalu kemudian ada remisi parsial harus pakai obat. Oke. Nah, biasanya misalnya kita bicara lupus karena ini lupus world day ya. Kondisi lupus itu kan tadi banyak ya, ada yang lupus kena di sistem darah, ada lupus yang kena di ginjal dan sebagainya. Jadi kondisi stabil yang dimaksud itu adalah jika penggunaan metilprednisolon atau prednisolonnya itu sudah minimal. Oke. Nanti dokter yang menentukan ini boleh apa enggak. Paling tidak 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. 6 bulan sampai 3 bulan sebelum ke promil. Banyak literatur sebetulnya 6, tapi rata-rata masih nawar, boleh nggak Dok 3 gitu ya. Jadi 6 bulan kita stabil, lalu kemudian pada nefritis lupus, protein di dalam urinnya sudah minimal. Oke. Minimal itu tidak terdeteksi atau positif stres namanya. Oke. Kemudian setelah itu kita pastikan obat yang akan diminum untuk menjaga kondisi stabil ini aman buat kehamilan dan untuk kelahirannya nanti pada saat breastfeeding-nya. Jadi persiapannya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya masih bisa hamil? Masih, Oke. pasti. Dan kemudian apa saja yang harus disiapkan tadi? Harus tercapai kondisi remisi tadi. Artinya untuk mencapai itu berarti kan kontrol, gaya hidupnya diatur supaya nggak flare. Oke. Dari Dokter Erik? Saya tunggu asisten Dokter. Ya, ketemu Dokter Erik ya. Oke, begitu untuk Bu Melina Ulfa. Kemudian ada selanjutnya nih Dok, dari Maulina Aniluam. Bisakah lupus mempengaruhi kesuburan wanita? Berarti ke Dokter Erik nih Dok. Oke. Iya. Jawabannya jelas bisa ya Dok ya. Karena itu tadi penyakit autoimun itu kan semuanya menekan imunitas ya. Nah, pada namanya organ reproduksi itu kan dia setiap bulan itu berubah fluktuatif. Nah, fluktuatifnya itu dia bisa memicu nggak setiap bulan dia bisa menghasilkan telur yang bagus. Otomatis kalau nggak menghasilkan telur yang bagus, kan nggak bisa terbuahi dengan baik. Kalaupun menghasilkan telur yang bagus, kemudian terbuahi dengan baik, belum tentu dia tubuhnya itu mau menerima embrio yang dihasilkan implantasi. Nah, kalau secara alamiah kan nggak kelihatan ya proses itu. Kalau secara bayi tabung kan kita bisa melihat dari laborat ya, kualitas telurnya itu seperti apa. Memang kualitas telurnya orang-orang autoimun itu beda loh Dok. Tidak kalau dilihat dari mikroskop ya itu beda. Tapi pada saat ditemukan sama sperma kayak gitu, dia jadi embrio yang bagus atau enggak itu kan kelihatan kalau proses bayi tabung. Tapi kan kalau siklus alami kita nggak bisa lihat ya. Ketahuannya cuman
mungkin Mhm. sempat positif hamil di tespek positif, tapi kok Oke. sebentar terus kemudian hilang. Oh, oke. Nah, keguguran ya kan, Mhm. terjadi keguguran. Mhm. Kemudian besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu. Mhm. Kadang-kadang sudah ada kantong Mhm. kehamilannya, tapi Isinya kosong. ya Isinya pas. jadi dia Oke. janinnya nggak maju kayak gitu. Mhm. Kita harus lacak. Nah, Oke. biasanya kita lacaknya itu tadi ke arah Mhm. kromosom dulu, Mhm. kemudian autoimun, penyakit metabolik. Karena penyakit Oke. metabolik itu salah satunya diabetes itu mempengaruhi syukuran juga. Oh, Ya, oke. jadi pada saat kondisi promil dan Mhm. pada saat kehamilan itu screening awalnya ke arah diabetes juga sudah kita singkirkan Oke. dulu. Baru kita lari Oke. ke arah autoimun. Mhm. Iya. Oke oke. Siap siap. Oke, Dok. Dokter Desinta ada yang mau menambahkan? Iya, Mhm. jadi kan kalau autoimun Mhm. itu kan respon tubuh berlebihan Iya. terhadap diri sendiri ya, Mhm. jadi, aberran gitu ya, Oke. nggak kenal mana-mana. Nah, salah Mhm. satunya memang, organ reproduksi. Oke. Jadi biasanya kita pastikan dulu nih, nah Mhm. ini juga memang harus ada informasi juga ya. Kadang-kadang titik ketemu dokter dan Oke. tahu dia penyakit autoimun ini Mhm. yang mempengaruhi promilnya bisa berhasil apa enggak. Oh, Jadi oke. kalau misalnya sebetulnya disease-nya sudah berjalan Mhm. lama, tapi tadi neglected ya, Mhm. kontrolnya kurang atau bagaimana, nah kemudian sudah terjadi kerusakan, ovum gitu ya atau Mhm. eee, ovariumnya ya, Dok, ya. Oke. Misalnya AMH levelnya rendah banget, Iya. ya kita agak sulit itu membalikkan kondisi. Oke. Tapi bukan tidak mungkin, karena ada beberapa pasien juga AMH levelnya rendah, tapi begitu kita treat, dia membaik Yang masih sendiri gitu, membaik. membaik Oke. juga. Jadi artinya memang hal utama itu adalah waspadanya tadi. Oke. Kewaspadaan dulu apalagi wanita-wanita yang merencanakan kehamilan. Oke. Ada nggak sih tanda-tanda autoimun pada dirinya yang Mhm. tadi kita sebutin, Mhm. terus diperiksa karena jangan di-neglected atau, Oke. saya sudah nggak eee, tidak hamil lama, Mhm. menikah lama tidak hamil-hamil, itu, ya udah deh, eee, ke dokter sana, ke dokter sini, tapi tanpa memikirkan kemungkinan autoimun. Jadi proses ini kan berjalannya lama nih. Iya. Jadi nanti begitu kita ketemu, udah usia sudah nambah, itu juga sendiri sudah problem Iya. sendiri pada promilnya, penyakit autoimunnya juga Mhm. ongoing kan, progres. Jadi memang di awal kewaspadaan awal itu penting. Menambahkan Oke. yang Dokter Desinta Mhm. udah singgung tadi ya, Iya, Dok. AMH. Oke. AMH itu adalah anti Mullerian hormone. Anti Oke. Mullerian hormone itu adalah parameter Mhm. pada wanita untuk melihat cadangan telur. Oh, Nah, itu ada oke. cut off point-nya. Cut off Mhm. point-nya itu 1,2. Oke. 1,2 kalau di atas 1,2 berarti masih normal. Tapi Oh, kalau di oke. bawah 1,2 Mhm. berarti dia sudah mulai turun. Oke. Biasanya turun Mhm. di usia lebih dari 35 tahun. Oke. Nah, nah akhir-akhir ini nih, Mhm. karena kan saya di eee, IVF Center ya, Iya iya. jadi saya sering banget menemukan Mhm. wanita usia muda Mhm. dengan AMH yang rendah. Oke. Padahal dia nggak ada riwayat operasi di indung telur, Oke. nggak ada endometriosis, Mhm. kemudian nggak ada penyakit bawaan yang lain, itu Mhm. nggak ada. Oke. Tapi ternyata waktu kita lacak ternyata dia autoimun. Nah, Oh, iya jadi iya iya. ada kasus-kasus tertentu di Mhm. mana yang memang dia memicu AMH, Mhm. anti Mullerian hormone itu cadangan telurnya itu turun cepet banget. Oh, oke. Dan Nah, itu tanpa gejala ya, tanpa Dok? gejala. Oke. Tapi biasanya Mhm. pasien itu datang ke kita itu Mhm. satu karena promil. Jadi Oke. diketahui nggak sengaja. Nah, Mhm. karena Iya iya promil iya. di USG, "Oh, kok cadangan telurnya untuk usia segini nggak gitu banyak nih?" Dan Mhm. Kita promil cek ke AMH, mana-mana tuh iya, biasanya. biasanya udah ke mana-mana memang. Oke. Kita cek AMH ternyata Oke. AMH-nya udah di bawah 1. Oh, Gitu, di oke. bawah 1, kemudian kita tanya riwayat macam-macam nggak ada Mhm. gitu ya. Wah, ini kemungkinan ke arah genetik Atau autoimun. yang Itu sering banget. wah, Nah, oke oke. kemudian gejala yang berikutnya itu Mhm. kan karena ketemu nggak sengaja ya. Gejala Mhm. yang berikutnya apa yang sering neglected ya, Mhm. menstruasi nggak teratur. Mhm. Oh, Iya, oke. menstruasi nggak teratur, Mhm. nggak teraturnya itu dia bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali baru Mmm. menstruasi atau kalau bahkan kalau nggak dikasih obat dia nggak menstruasi. Oh, Nah, iya. kadang-kadang kalau periksa sama, dokter kan cuma dikasih obat menstruasi ya sudah Iya, gitu kan. oke. Dikasih obat menstruasi udah gitu Mhm. tanpa Nggak dicari dicari tahu. penyebabnya tuh Mhm. apa gitu. Betul. Nah, Oke. kita harus lacak, giliran kita Mhm. cari penyebabnya ternyata Ternyata ada AMH-nya autoimun. udah di bawah 1 gitu. Oh, Dan saya iya. sering loh Mhm. ketemu kayak gitu tuh ternyata masih nona. Nah, kalau Oh, udah iya kayak iya gitu iya. kan biasanya kan saya, "Ayo kapan mau nikah nih?" Iya iya iya. "Ya ayo kita nikah," gini. Itu Iya, kenapa? betul. Karena kan AMH itu Mhm. kalau di kondisi yang bukan autoimun
flare up ya, Oke. itu dia nggak bisa di-top up. Tapi kalau Oh, memang ya. dia autoimun yang memang harus distabilkan ya, Dok, ya, Mhm. dia memang bisa dia naik, tapi naiknya nggak akan misalkan 1,2 jadi 2 gitu nggak Iya. mungkin. Dia Oh. naiknya cuma akan 0, gitu. Dan Oke. itu nggak bisa di-top up masalah cadangan telur Iya itu. ya. Perempuan lahir usia Mhm. reproduksi ya, itu sudah dikasih modal, kamu dikasih telur sekian. Usia Mmm. reproduksi itu hanya sekitar 400.000. Oke. 400.000 usia reproduksi. Nah, itu akan Mhm. turun setiap bulan. Setiap Iya. bulan untuk menghasilkan 1 telur, itu Mhm. telur yang direkrut itu bisa ribuan. Oke. Nah, pada orang autoimun yang direkrut tuh lebih banyak lagi. Jadi Oh, dia iya. atresianya banyak mati. Cadangannya Banyak Ya, jadi hilang ya. makanya kenapa cadangan telurnya turun dengan lebih cepat Mhm. daripada orang yang nggak ada autoimunnya. Oke. Terus Oke. kemana-mana ya efeknya. Iya, betul. Wah, bagi perempuan-perempuan ya, bagi yang punya anak perempuan ya, Dok, memang Iya. betul-betul harus, dicek gitu ya dari sejak awal, sejak dia menstruasi harus kita perhatikan terus. Ada lagi pertanyaannya ini, Dok, dari Dimas Nabilah Hoerunisa. Adik saya hamil 4 bulan dan ada riwayat IUFD 3 kali pada usia kandungan 23 sampai 28 week. Setelah dicek terkena autoimun. Langkah apa yang harus diambil, Dok, dalam mempertahankan kandungan ini? Ketemu dokter Disinta. Iya, ketemu dokter Desinta dulu, ya. Iya, mungkin, tadi itu salah satu tanda tuh sebetulnya Oke. IUFD. Mhm. Jadi tanda-tanda apa sih yang mengganggu Mhm. kehamilan yang kemudian kita waspadai autoimun? Oke. Satu, tadi kan sulit untuk punya Oke. jadi apa namanya, Implantasi ya. implantasi, Oke. ya artinya gagal terus gitu, Mhm. jadi infertility berkepanjangan. Oke. Lalu kemudian tadi IUFD, Mhm. preeklamsia berulang, itu Oke. kita juga harus khawatir autoimun. Atau keguguran di bawah 5 bulan. Oke. Recurrent gitu Mhm. ya, sering, recurrent tuh apa, berulang gitu ya, itu kita harus khawatir. Salah satunya tadi yang kita pikirkan antifosfolipid syndrome. Tapi Oke. antifosfolipid syndrome ini bisa berdiri sendiri, bisa ada babonnya kalau istilah saya. Oke. Tahu-tahu dia ada lupus juga gitu. Oh, Jadi oke. kalau tadi pertanyaannya udah 4 bulan ya, Udah 4 bulan 4 dong? bulan hamil ketahuan, Mhm. pasti langsung diobatin. Oke. Dan kontrolnya menjadi Lebih sering ya. lebih Oke. ketat karena kita tadi, feto maternal juga akan masuk itu di situ, Mhm. akan lihat baby-nya sebetulnya feto maternal nggak cuma di autoimun ya, Iya. semua kehamilan harusnya diperiksa. Heeh. Terus kemudian kita juga akan memberikan obat-obatan pasti yang Oke. aman gitu ya. Mhm. Alhamdulillahnya 4 bulan berarti sudah lewat trimester 1. 1, Iya. iya. Jadi kita mungkin agak kita Mhm. mungkin sedikit lebih longgar lah untuk pemilihan obat. Terus kemudian nanti, dipersiapkan sampai kelahirannya gitu. Oke. Oke, berarti tinggal kontrol aja nanti ketemu dokter Desinta, jangan lupa ya. Kemudian IUFD juga penyakit diabetes. Oke, Ya, dicek ada juga. penyakit diabetes kehamilan, baik Mhm. yang sebelum hamil sudah ada diabetes, Mhm. maupun pada saat kehamilan baru muncul itu Oke, diabetes. Harus Gestational ya, diabetes. tetap harus disingkirkan. oke. Karena, IUFD di kehamilan itu Mhm. 95% karena diabetes. Oke. Jadi singkirkan dulu diabetes dalam kehamilan, lalu kita berpikir ke arah yang lain. Oke. Kadang-kadang kita Mhm. nggak cukup cuma 1 kali screening ya. Mhm. Jadi mungkin nanti ada beberapa kali screening sampai Mmm. dia benar-benar, "Oh ini bukan diabetes nih." Oke. Dan Oh, kadang-kadang kita yang namanya hamil itu kan kadang-kadang, "Oh ternyata ini, oh ternyata ini." iya, Itu kan betul, waduh. jadi ketemu. Tapi jangan takut hamil ya. Iya, oke. Oke, Dok, ini ada lagi yang bertanya, Mhm. dari Desi Krisda. "Dok, ketika sedang promil, tidak ada indikasi autoimun, lebih baik dicek autoimun atau tidak ya?" Gitu. Setuju banget nih Dok. Mhm. Pasien saya juga sering nih kayak gini. Informasi itu kan gampang Iya, di-googling ya, jadi di-googling orang banyak. melek informasi. Tapi Mmm. kadang-kadang semuanya jadi overthinking. Iya, betul. Promil gitu, belum pernah hamil sama sekali, Mhm. baru promil pertama usianya masih muda tiba, "Dok, Ngeceknya ABC. saya Semua saya kok dicek. nggak cek Iya, autoimun?" iya, betul. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau Oke. saya sih ya monggo ya, kalau Mhm. memang sebenarnya, belum ke arah sana, nggak Mhm. perlu dicek dulu ya boleh, tapi kalau biayanya ada ya Dok ya, Iya. biayanya ada mau ngecek ya Karena monggo kayaknya Iya. aja. program hamil aja udah banyak ya, Iya biayanya. Iya, makanya. udah Kadang-kadang saya mahal sering ya, Dok. sampaikan, Mhm. "Dok saya perlu cek autoimun nggak?" Itu Mhm. banyak banget pasien saya kayak gitu. Ya Oke. kembali lagi ke Iya. pasien. Kalau saya kembali di gejala dulu, ada Oke. nggak gejala yang kira-kira mengarah ke Mhm. autoimun? Lalu kemudian kalau memang mau periksa, Mhm. tentu saja pasti ini
pribadi nih ya, karena kan kalau Iya, dokter itu akan bertindak sesuai dengan apa yang ditemukan di iya. saat pemeriksaan. Jangan sampai hasil laboratoriumnya jadi overthinking. Oke, Tadi dokter iya Erik iya bilang, betul. misalnya Mhm, yang kita biasa periksa itu anak IF, oke. contohnya untuk autoimun ya. Mhm, Nah, pada kehamilan mhm. itu hasil anak IF-nya bisa positif. Oh, Nah, oke. jadinya overthinking kan? Iya, Padahal itu adalah varian normal dari mhm, hasil. Jadi, dokter itu kan bertindak tidak sekedar mengobati lab, mhm. kalau guru-guru saya bilang gitu. Iya, Jadi dia harus melihat bagaimana gejalanya, apa pemeriksaan yang dia temukan, mhm, baru laboratorium itu mendukung oke, diagnosis dia, baru kita kemudian melakukan terapi. mhm, Jadi, kalau memang mau memeriksa, coba konsultasi dulu dengan dokter, oke, biar dokter lihat mungkin mhm, nggak sih ini gejalanya ke arah sana. mhm, Apalagi kalau kehamilan pertama, promil pertama ya, mhm, saya rasa sih nggak usah terlalu khawatir ya kalau iya, nggak ada gejala ya. oke, change-nya masih besar ya, Dok, mudah-mudahan. Oke, seperti itu untuk pertanyaannya, sudah cukup banyak pertanyaannya ini, tidak ada lagi? Sementara tidak? Oke, jadi, eee, di-close saja pertanyaannya? Oke, jadi sudah selesai Dok untuk pertanyaan dari IG Live-nya. Jadi kita coba ringkas saja dari poin-poin hari ini, obrolan hari ini. Jadi autoimun itu memang banyak sekali variannya ya Dok. Mulai dari lupus atau yang non lupus juga ada. Kemudian tanda-tandanya juga macam-macam dari mulai yang tidak bergejala sampai ada gejalanya gitu ya. Yang penting kita harus memperhatikan tubuh kita masing-masing ya Dok dari muda ya. Kalau perempuan mensnya harus, normal, harus teratur. Kalau ada yang tidak teratur sedikit mungkin kita harus cek juga gitu ya untuk tumbuh kembangnya. Kemudian, keadaan tubuhnya seperti apa bisa cek banyak-banyak gitu ke laboratorium bisa gitu. Kemudian, ketika, menikah, masuk usia pernikahan, menikah juga mempersiapkan kehamilan. Tadi sudah disebutkan juga, apa saja yang kita butuhkan dari, suplemen-suplemen yang kita butuhkan gitu ya. Vitamin D juga tidak kalah penting gitu ya, harus, cukup dulu nutrisinya agar, kehamilannya lancar, kemudian masuk kehamilan, kalau dikasih langsung ya secara normal, alhamdulillah, tapi kalau misalnya ada masalah harus dicek lagi ya, Dok. Misalnya berapa lama, belum hamil, harus dicek lagi. Apakah ada masalah, kemudian jika ada masalah, eee, lebih cepat, lebih baik treatment-nya ya, Dok, Yes. gitu. Pemulihannya lebih bagus ya, Dok, gitu, lebih cepat, lebih baik. Kemudian dokternya siapa aja tadi sudah di-spill gitu ya, selain dari dokter kandungannya sendiri untuk fertilitas, ada dokter Desinta juga untuk bagian khusus yang menangani autoimun, imunologi dan, alergi gitu ya, ke dokter Desinta juga ada. Kemudian nanti kalau memang, sampai berhasil hamil, dokter anaknya juga harus sudah tahu dari mulai hamil, anak yang akan dilahirkan seperti apa, jadi nanti langsung dipersiapkan, seperti itu. Begitu untuk, sesi podcast hari ini, cukup menarik sekali ya, karena kita juga sambil, live Instagram, gitu. Jadi, tunggu lagi informasi-informasi selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang menarik lagi dengan dokter-dokter yang, ada di JIH. Jangan lupa tetap pantengin, sosial media Instagram maupun TikTok dan, eee, YouTube-nya JIH atau Rumah Sakit JIH untuk mendapatkan informasi maupun promo-promo menarik selanjutnya akan ada, di-share di situ. Seperti itu, terima kasih ini untuk Terima Dokter kasih Desinta Dok dan untuk Desi. Dokter Erik, terima kasih untuk hari ini. Makasih, Dok. Terima kasih juga informasinya, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Saya tutup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi